Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Salehau yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu majelis ilmu. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada putra-putri beliau, istri-istri beliau dan juga orang-orang yang berjalan mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas tentang uzur-uzur yang bisa membolehkan seseorang tidak ikut berjamaah. Namun sebelum masuk ke dalam bab tersebut, saya ingin mengulangi bab kemarin yang terlewat cepat, yaitu berkaitan dengan bima tudrikul jamaah. Maksudnya seseorang dikategorikan telah mendapatkan jamaah itu kapan? Kita baca ulang, kita akan bahas ulang. Di sini muallif mengatakan tudrakul jama'atu biidraki raq'atin minas shalah. Seseorang dikatakan telah mendapatkan jamaah kalau dia mendapatkan satu rakaat dalam salat. Saya ulang, seseorang dikatakan mendapatkan jamaah atau dia mendapat pahala jamaah ketika dia mendapat satu rakaat dari jamaah tersebut. Wa man adraka ruku' ghairu syakin adraka raka'ah. Dan barang siapa yang mendapatkan ruku seorang imam, dapatkan ruku dari jamaah, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Watma'anna tsumma taba'a. Kemudian dia langsung mengikuti imam tersebut. Berkaitan dengan mendapatkan jamaah, sebenarnya para ulama khilaf. Apa batasan seseorang mendapatkan nilai jamaah tersebut? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya meskipun tidak dapat rakaat, dia masuk dalam salat jamaah, maka dia mendapatkan pahala jamaah tersebut. Jadi misalnya imam sudah, misalnya tahiyat akhir, sudah tahiyat akhir, kemudian ada makmum datang, seseorang masbuk, dia ikut masuk ke dalam jamaah, maka dia sudah dikatakan mendapatkan pahala jamaah. Ini pendapat para ulama, sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain, sebagaimana yang dipilih oleh mu'alif di sini, yang dirojihkan oleh mu'alif di sini, beliau mengatakan orang yang kasus yang pertama tadi itu tidak mendapatkan pahala jamaah. Tidak mendapatkan pahala jamaah. Kapan seseorang dia mendapatkan pahala jamaah? Standarnya dia harus mendapatkan satu rakaat. Saya ulang, standarnya dia harus mendapatkan satu rakaat. Dan rakaat tersebut minimalnya adalah mendapatkan ruku imam. Jadi misalnya kita tidak dapat Al-Fatihah, nggak masalah. Tapi ketika kita mendapati imam ruku, kemudian kita takbiratul ihram, kemudian kita ruku bersama imam, nah ini kita sudah dinyatakan dapat satu rakaat. Kalau sudah mendapatkan satu rakaat, berarti sudah mendapatkan pahala jamaah. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang mendapatkan pahala jamaah itu ketika mendapatkan satu rakaat? Di sini beliau mendalil bahwasanya hadis dari Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu." Jika engkau datang kemudian kau mendapati kita salat, maka kau mendapati kita sedang sujud, maka sujudlah. Wala ta'taduha syai'an. Tapi engkau jangan nilai sujud tersebut satu rakaat maksudnya.
Saya ulangi kata Nabi SAW, kalau kau datang kemudian mendapati kita lagi sholat, sedang sujud, maka ikutlah sujud. Tapi jangan kamu anggap itu jadi satu rakaat. Waman adraka raka'atan faqad adraka shalah. Kemudian Nabi melanjutkan, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat, maka dia mendapatkan salat, maka dia mendapatkan satu salat maksudnya. Jadi dalam hadis ini Nabi mengatakan kalau orang dapati sujud, maka rakaat itu tidak bernilai, maksudnya tidak mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau dia dapat satu rakaat, berarti dia sudah mendapatkan salat. Intinya, khulasohnya, standar kita harus mendapatkan satu rakaat dari jamaah. Dan yang minimal itu adalah rukuk. Di antara dalil yang disebutkan para ulama juga seperti seseorang sholat Jumat. Makmum, dia datang ketika sholat Jumat, kemudian imamnya sudah sujud di rakaat kedua. Maka makmum seperti ini, dia tetap mengikut jamaah, tapi dia sholatnya sholat apa, Pak? Sholat apa? Para ulama sepakat makmum tersebut harus sholat zuhur. Kalau seandainya dia mendapatkan rakaat, dapatkan sholat jamaah, harusnya dia sholat Jumat kan, 2 rakaat aja. Tapi ketika dia hanya cuma dapat sujud, para ulama sepakat bahwasanya ini orang harus niatnya sholat zuhur. Ini dalil kuat menunjukkan bahwasanya seorang mendapatkan pahala itu ketika mendapatkan satu rakaat dan minimal adalah di ruku. Wallahu taala alam. Di sini ada tambahan dijelaskan oleh Syekh Khoslan hafizahullah taala. Di dalam permasalahan tersebut maka ada cabang yang harus kita tahu. Saya bacakan, beliau mengatakan, "Idza ata rajulun masjidan wa qad rafa'al imam min ar-ruku' fi raq'atil akhirah wa kana yarju wujuda jama'atin ukhra fa inna la yadkhulu ma'ahum wa inna ma yantadhiru hatta yusalli salata ma'al jama'ati allati yarjuha." Kata Syekh Khoslan, kalau seseorang dia datang dalam masjid, suatu masjid, ini mungkin ketiduran, dia datang masjid, kemudian dia tahu, ternyata imamnya sudah di rakaat terakhir. Misalnya sholat maghrib tadi. Dia datang, imamnya sudah di rakaat terakhir. Dan imamnya sedang sujud. Maka kata Syekh Khoslan, dia mending nggak usah ikut jamaah tersebut. Dia mending nunggu kalau ada temannya lagi yang datang, nanti dia bikin jamaah sama orang tersebut. Ini keadaan pertama. Kemudian beliau mengatakan, fayudriku fadl jamaah, dengan dia menunggu tadi, misalnya dia nggak ikut jamaah masjid yang pertama, kemudian dia dapat teman, misalnya ada orang juga masbuk nggak dapat sholat, akhirnya mereka bikin jamaah, jadilah mereka mendapatkan pahala berjamaah. Lakinnahu idan tadhara summa shalla ma'al jamaah allati yarjuha fayudriku fadl jamaah, lakin hadza idza kana yarju wujuda jamaah. Ini maksudnya kalau orang ingin dapatkan pahala jamaah. Maksudnya kalau dia ingin dapatkan pahala jamaah. Jadi dia nggak usah sholat bareng-bareng jamaah. Dia nunggu sampai imam selesai. Nanti kalau dilihat ada orang yang mau sholat, dia sholat bareng orang-orang tersebut. Nanti dia bisa dapat pahala jamaah. Amma idza kana la yarju wujuda jama'atin fa innahu yadkhulu ma'hum ala ayyi halin. Namun kalau dia tidak ingin dapatkan pahala jamaah, maka dia sholat aja sama jamaah yang sedang sholat. Meskipun sudah di sujud rakaat terakhir. Lianna kaunahu yadkhulu ma'hum fayudriku juz'an minas salati khairun min kaunihi yusalli munfaridan. Karena dia mendapatkan sebagian dari salat tersebut itu lebih mending daripada dia salat sendirian. Jadi maksudnya gini, misalnya dia tahu ini biasanya kalau habis jamaah sudah nggak bakalan ada orang datang lagi biasanya. Dia bilang ini kalau saya nunggu pun saya tetap salat sendiri. Mending kata Syekh Khoslan, orang seperti ini dia ngikut jamaah yang sudah disujud terakhir. Kata Syekh Khoslan, karena mending dia dapatkan sebagian salat dari jamaah tersebut daripada sama sekali dia nggak dapat salat sendiri. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, walau dakhala ma'al jama'atil ula, thumma tabayyana lahu annahum fit tasyahhudil akhir, faqama yaqdi ma fatahu fa ahassa bi anna jama'atan jadidat uqimat fayanbaghi lahu an yuqallibul fardhu nafilan rak'atain khafifatain. Jadi gini.
Ini orang baru datang, kemudian imam sudah sholat. Dia nggak tahu ini imam sudah di rakaat keberapa. Dia nggak tahu imam sudah di rakaat keberapa. Kemudian dia ikut sholat. Imam sedang sujud. Maka dia ikut sujud. Ternyata pas bangkit, imam tasyahud akhir. Loh, sudah tasyahud akhir ternyata. Maka kata Syekh Khoslan, dia tetap ngikutin sholat. Tapi nanti kalau dia sedang, misalnya imam sudah salam, kemudian dia bangkit. Kemudian dia dengar di belakang ada orang jamaah. Misalnya ada jamaah baru di belakang. Maka kata Syekh Khoslan, rubah niatnya tersebut menjadi sholat sunnah. Saya ulang, niat rubah niatnya tersebut jadi sholat sunnah 2 rakaat, sholat ringan, kemudian selesaikan sholatnya, kemudian dia mundur belakang bergabung bersama jamaah yang baru. Paham Pak? Paham nggak nih? Saya ulang ya. Tadi kita katakan bahwasanya seseorang yang mendapatkan jamaah itu mendapatkan 1 rakaat. Ini kasusnya gini. Seseorang datang, dia nggak tahu ini imamnya sudah di rakaat keberapa. Ternyata ketika dia masuk ke dalam sholat, dalam keadaan imam sujud, ternyata setelah dia masuk, dia baru sadar imamnya sudah tasyahud akhir dan di rakaat terakhir. Maka dia ikut aja, dia ikut imam sampai salam. Kemudian setelah imam salam, dia lanjut menyempurnakan sholatnya. Dia berdiri, misalnya sholat maghrib. Ketika dia sholat baru berdiri, kemudian dia dengar di belakang ada orang mau sholat berjamaah. Biasanya ada qomat, biasanya. Ada mau sholat berjamaah di belakang. Maka Syekh Khoslan mengatakan, agar dia mendapatkan pahala jamaah, bagaimana caranya? Sholatnya tersebut yang tadi sama imam yang pertama, dia rubah niatnya menjadi sholat sunnah mutlak. Paham? Dia rubah sholatnya menjadi sholat sunnah, kemudian dia sholat ringan. Nggak usah panjang-panjang. Qul huwallahu ahad, in a'tainakal kautsar, baca selesai, salam, kemudian dia mundur ke jamaah yang kedua agar dia mendapatkan sholat fardu berjamaah. Paham sampai sini? Paham ya? Alhamdulillah. Ini berkaitan dengan mendapatkan nilai jamaah ketika sholat. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan man yu'dzar bitarkil jamaah, yaitu siapa saja orang yang mendapatkan uzur untuk boleh meninggalkan jamaah. Kita tahu tadi kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya sholat berjamaah itu adalah hukumnya wajib di masjid. Saya ulang, hukumnya adalah wajib di masjid. Karena sebagian orang mengatakan wajib, tapi nanti kalau saya sholat di rumah gimana? Yang benar wajib di masjid, dan meskipun dia sholat di rumah dapat pahala, tapi pahalanya beda dengan pahala ketika sholat di masjid. Di sini mu'alif mengatakan, yu'dzarul muslim bitarkil jama'ati fil ahwalit taliyah. Seorang muslim diberi uzur, boleh untuk meninggalkan jamaah dalam beberapa hal di bawah ini. Beliau mengatakan yang pertama adalah al-marid mardon yulhiquhu minhu masyaqqah law dhahaba ila jamaah. Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Dan sakitnya tersebut, kata beliau, yaitu memberikan dia berat ketika dia hendak pergi ke masjid. Maksudnya memberatkan dia untuk pergi ke masjid. Di sini beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj." Kemudian juga beliau membawakan firman dalil sabda Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, maka beliau perintahkan Abu Bakar untuk yang mengimami kaum muslimin. Nabi mengatakan, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam bagi kaum muslimin. Ini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sakit. Kalau tidak salah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari keempat, kalau nggak salah, hari keempat sebelum beliau wafat. Hari keempat sebelum beliau wafat, beliau sempatkan sholat maghrib ketika itu. Beliau sholat maghrib ketika sakit, tapi dalam riwayat beliau baca apa Pak? Surat Al-Mursalat.
Itu sekitar 50 ayat. Lagi sakit, sholat maghrib tapi bacanya surat Al-Mursalat. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sholat maghrib. Kemudian ketika sholat isya, beliau pingsan. Sudah tidak bisa bangun lagi. Dan inilah ketika itu beliau perintahkan Aisyah suruh kepada para sahabat agar Abu Bakar memimpin kaum muslimin salat. Intinya syahidnya di sini ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar tidak bisa pergi untuk berjamaah dengan kaum muslimin. Akhirnya beliau perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Kemudian ada asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq qad alima nifaquhu aw marid." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguh aku menyaksikan keadaan kami itu tidaklah orang yang tidak mengerjakan salat berjamaah kecuali orang munafik yang nifaknya itu jelas nyata. Maksudnya munafiknya itu jelas, atau orang yang sedang sakit. Jadi kata Ibnu Mas'ud, di zaman beliau, di zaman para sahabat, hanya dua orang yang tidak ikut jamaah. Yang pertama adalah orang munafik, kemudian yang kedua adalah orang yang sedang sakit. Ini syahid bahwasanya orang yang sakit boleh untuk tidak ikut jamaah. Kemudian di sini muallif mengatakan, perhatikan, wa kadzalikal khaif hudusal marad. Demikian juga orang yang takut sakit. Ini beliau menulis sebelum terjadi pandemi. Wa kadzalikal khaif hudusal marad. Dan juga orang yang takut tertimpa penyakit. Li'annahu fi makna. Karena orang seperti ini nih sama dibawakan maknanya seperti orang yang sedang sakit. Ini dalil bahwasanya kalau kita dalam masa pandemi yang kita lalui beberapa tahun kemarin yang lebih parah-parahnya, seseorang boleh tidak ikut berjamaah karena dia takut pada dirinya penyakit mungkin misalnya. Mungkin dia takut kalau dia pergi ke masjid bisa tersebar. Apalagi ada himbauan dari kedokteran, dari pemerintah. Maka tidak masalah dia sholat di rumah meninggalkan jamaah. Dan di sini dijelaskan oleh sebagian ulama, sakit di sini adalah orang yang benar-benar dia sedang sakit, bukan sakit yang, iya Pak, misalnya sakit-sakit yang antum tahu lah pokoknya, yang memungkinkan seseorang bisa ke masjid, bukan sakit-sakit yang demikian, tapi sakit yang benar-benar membuat seseorang berat atau menyiksanya untuk pergi ke masjid. Atau dia sedang sakit, dibilang kalau saya pergi ke masjid, saya malah tambah sakit, sakitnya semakin parah. Atau orang yang sedang sakit, kemudian dia tahu dia kalau pergi ke masjid ini bisa, cuman kalau dia pergi ke masjid, sakitnya ini sembuhnya mundur. Harusnya lusa dia sembuh, tapi kalau dia paksa ke masjid bisa seminggu lagi. Ini juga tidak boleh, atau bukan tidak boleh, tapi dibolehkan bagi dia untuk meninggalkan jamaah, untuk boleh sholat di rumah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang pertama, berkaitan dengan orang yang uzur yang boleh meninggalkan jamaah. Kemudian yang kedua, yaitu al-mudafi' ahad al-akhbathain, yaitu orang yang sedang menahan dua uzur, maksudnya buang air besar dan buang air kecil. Auman bihadrati ta'amin muhtajin ilai, atau seseorang yang telah hadir di hadapannya makanan yang siap dimakan, siap disantap. Jadi dalam poin ini ada dua orang, yaitu orang pertama yaitu orang yang sedang menahan dua uzur, misalnya yaitu maksudnya menahan kencing atau menahan buang air besar. Kemudian yang berikutnya itu seseorang yang telah terhidang di hadapannya makanan yang siap untuk disantap. Dalilnya apa? Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha marfu', yaitu la salata bihadrati ta'amin. Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Wala wa huwa yudafi'ul akhbathain, dan juga bagi orang yang sedang menahan kencing atau menahan buang air besar. Ini di antara uzur bahwasanya seorang boleh meninggalkan jamaah atau
memundurkan jamaah dia. Berkaitan dengan adanya makanan kemarin kita sudah singgung bahwasanya yaitu yang pertama syaratnya Bapak, makanannya itu dia benar-benar sudah ada di hadapannya pertama. Sudah ada di hadapannya. Kemudian yang kedua dia benar-benar pengen makan tersebut, pengen memakan makanan tersebut. Kalau nggak pengen nggak masalah, dia sholat nggak masalah. Kemudian yang ketiga, dia benar-benar bisa ngambil makanan tersebut. Percuma dihidangkan, tapi tuan rumahnya bilang jangan dulu makan. Kan percuma, kita nggak sholat. Tuan rumahnya bilang makan atau kita misalnya bertamu ke rumah orang, makan baru kita makan. Intinya bisa diambil. Kemudian ada sebagian ulama mensyaratkan bahwasanya makan secukupnya. Sebagian ulama mengatakan makan secukupnya. Maksudnya kalau makan 1 sendok 2 sendok, kalau sudah nggak kepengen, maka sudah cukup. Tapi yang benar wallahu taala alam, makannya sampai benar-benar tuntas. Maksudnya misalnya 1 piring, jangan setengah piring kemudian kita sholat. Yang benar antum makan sampai antum benar-benar puas. Dan ini dipraktekkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala. Saya ulang, ini dipraktekkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Jadi takutnya kalau antum baru makan setengah, Allahu Akbar, kepikiran. Nanti dimakan istri saya, atau dimakan anak, atau di macam-macam. Jadi jadinya tetap nggak khusyuk. Makanya yang benar, makannya sampai dituntaskan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan orang yang uzur, yang boleh meninggalkan jamaah, yaitu man lahu dha'i'un yarju. Yaitu orang yang kehilangan barang dan dia sedang nyari-nyari. Orang yang kehilangan barang dan dia nyari pengen ketemu barang tersebut. Au yakhafu dia amalihi. Atau seseorang yang takut kehilangan hartanya. Dia punya harta, dia takut dicuri orang. Au qutihi, atau hilangnya makanan pokok dia, au dararan fihi, atau barang tersebut menjadi rusak. Di hadis Ibnu Abbas marfu, man sami'an nida falam yamna'hu min tibai udhrun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar adzan, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk menjawab jawaban tersebut, maksudnya pergi ke jamaah, kecuali udzur. Maka ketika mendengar hal tersebut, para sahabat bertanya, "Famal udzur ya Rasulullah?" Apa itu udzur tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, khaufun aw maradun. Takut atau sakit. Lam yaqbalallahu minhu salata allati shalla. Bahkan dalam dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah tidak menerima salat tersebut. Namun hadis ini disebutkan oleh muallif bahwasanya hadis ini dhaif, lemah. Yang benar sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Al-Irwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sami'an nida falam ya'tihi fala salata illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar adzan maka falam ya'tihi fala salata illa min udhrin. Maka dia tidak usah datang kalau dia punya uzur. Ini yang benar. Jadi di antara uzurnya adalah takut. Apa? Takut. Berkaitan dengan takut hilangnya harta atau yang lainnya. Kemudian di sini muallif mengatakan wa kadzalika kullu khaifin ala nafsihi aw malihi aw ahlihi wa waladihi. Demikian juga semua orang yang takut atas dirinya, atas hartanya, atas keluarganya atau anak-anaknya. Fa innahu yu'dzaru bitarkil jamaah. Maka orang-orang seperti ini dia dibolehkan untuk meninggalkan jamaah. Fa innal khaufa udzun, karena khauf itu adalah udzur. Sebagian para ulama ini tadi orang takut, misalnya takut kehilangan harta atau lagi nyari-nyari barang dan seterusnya. Sebagian ulama lebih syadid lagi daripada ini, lebih dalam. Mereka mengatakan orang yang sedang masak, saya ulang, orang yang sedang masak, kemudian dia takut makanannya ini gosong atau makanannya rusak kalau ditinggal sholat jamaah, maka para ulama mengatakan ini boleh bagi dia untuk meninggalkan jamaah. Namun jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Mungkin kebetulan lagi lapar, pengen lagi masak, tiba-tiba adzan. Ini kalau ditinggal gosong atau rusak makanannya mubadzir, maka dia harus melanjutkan
masakan tersebut meskipun dia ketinggalan jamaah. Allahu taala alam. Kemudian juga sebagian ulama menjelaskan bahwasanya ini dibawa kepada orang yang diamanahi untuk menjaga keamanan. Orang yang diberi amanah untuk menjaga keamanan seperti mungkin satpam atau yang lainnya. Kalau dia meninggalkan pekerjaan tersebut, maka bisa mudarat. Bisa jadi ada barang yang hilang atau motor yang hilang atau yang lainnya. Maka kata para ulama, orang seperti ini yang diberi amanah untuk menjaga keamanan, dia juga mendapatkan uzur untuk meninggalkan sholat secara berjamaah. Wallahu taala alam. Kemudian yang selanjutnya yaitu husulul adha bimatorin wa wahlin wa saljin wa jalidin. Itu adanya gangguan dari hujan atau lumpur atau salju atau hujan salju. Aurihin baridatin syadidatin bilalatin mudlima, atau juga angin yang kencang pada angin yang kencang di malam hari yang sangat gelap. Jadi seperti hujan, mungkin kalau lagi ada badai seperti yang lain-lain atau lumpur, becek misalnya yang parah, banjir, maka hal tersebut juga merupakan uzur bagi seseorang untuk meninggalkan jamaah. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol, hadirnya ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin idza kanat laila barida dzata matarin yaqulu alla sallu fir rihal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzinnya ketika malam hari dan malam tersebut sangat dingin dan angin bertiup kencang, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk mengatakan alla sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Ini bagaimana cara pengucapannya? Pengucapannya ketika setelah hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, sallu fi rihalikum. Ada tiga tiga cara. Yang pertama, Allah sallu fi rihalikum, atau sallu fi rihalikum, atau sallu fi buyutikum. Ini sunnah yang seharusnya kita praktekkan. Kalau kita lihat di pondok-pondok biasanya kalau di pondok-pondok atau di perkampungan yang mereka sudah paham semuanya, maka ketika hujan deras, maka mereka praktekkan. Setelah hayya 'alal falah, maka muadzinnya mengatakan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum, biasanya kayak gitu. Dan ini sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun kalau itu bisa memudaratkan, misalnya antum ngomong gitu di masjid, kemudian orang-orang kampung bingung ini apa ini, maka Allahu alam. Nah, perlu diedukasi dulu masyarakatnya, baru boleh kita mengamalkan sunnah tersebut. Wallahu taala alam. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu usulul masyaqqah bitatwilil imam. Itunya adanya keberatan dengan panjangnya bacaan imam. Dengan panjangnya bacaan imam. Lianna rajulan shalla ma'a Mu'ad tsumma farada fa shalla wahdahu lamma tawwala Mu'ad falam yunkir alaihi sallallahu alaihi wasallam min akhbarahu. Jadi pernah suatu ketika seorang sahabat salat di belakang Mu'ad bin Jabal. Ketika itu Mu'ad membaca Al-Baqarah kalau nggak salah. Mu'ad membaca Al-Baqarah dan seterusnya. Maka ketika itu ada salah seorang sahabat, kemudian dia keluar dari jamaah tersebut. Akhirnya dia sholat sendiri. Maka dilaporkanlah kasus ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela orang tersebut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada Mu'ad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afatanun anta, wahai Mu'ad, apakah engkau membuat fitnah? Iqra wasyamsi wadduhaha sabbihisma rabbikal a'la, dan seterusnya. Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau tidak membaca wasyamsi wadduhaha atau sabbihisma rabbikal a'la? Ini surat pendek menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut kita ini lumayan panjang deh jamaah. Intinya, maksudnya di sini adanya, misalnya kita dapati masjid sebagian sholatnya panjang-panjang. Misalnya sholat bacanya Al-Baqarah
atau Al-Imran panjang-panjang lah misalnya. Maka ini boleh bagi dia untuk sholat atau cari masjid lain atau sholat sendiri. Namun di sini panjang di sini bukan standarnya kita. Panjang di sini bukan standarnya kita. Kalau kita standarnya kulhu itu yang pendek. Panjang itu wasyamsi waduha tadi sudah panjang. Enggak. Standarnya para ulama. Jadi standar para ulama misalnya kalau sholat isya baca wasyamsi kata Nabi SAW tadi atau sabis marobikal a'la atau hal atakal hadisul ghasyiyah ini sudah merupakan pendek atau sedang. Jadi maksudnya panjang di sini bukan surat-surat tersebut. Panjang di sini misalnya baca Al-Baqarah setengah juz, misalnya salat isya. Nah, ini berat, memberatkan. Dan yang seterusnya. Intinya pendek panjang di sini bukan standarnya kita, tapi standarnya para ulama. Dan yang cukup disebutkan para ulama sebagaimana dalam hadis bahwasanya ketika kita salat, misalnya salat isya, ya cukup misalnya baca Sabbihisma rabbikal a'la atau wasyamsi wadhuha. Wallahu taala alam. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, di sini beliau mengatakan khaufu fawatir rifqa fis safar. Takut kehilangan teman ketika safar. Lima fi dzalika min syaghali qalbihi idan tadhara al-jamaah. Karena ini menyibukkan hatinya kalau dia menunggu jamaah. Au dakhala fiha makhafatan dia'i wa fawati rifqatihi. Misalnya gini, seseorang mau berangkat. Ini kalau dia nunggu azan tapi dia nggak tenang. Mau ikut jamaah tapi ntar lagi dipanggil sama di bandara misalnya mau harus naik pesawat. Maka orang-orang yang seperti ini biar hatinya tenang, boleh bagi dia untuk tidak berjamaah. Boleh bagi dia nanti untuk sholat sendirian. Misalnya naik pesawat dulu, misalnya sholat duhur, nanti sampai di tempat tujuan dia baru dia sholatnya tidak masalah. Intinya kalau dia ada rasa takut, misalnya kalau saya sholat atau saya tunggu jamaah misalnya 5 menit lagi azan, kalau saya tunggu jamaah bisa jadi saya ketinggalan pesawat atau tinggalan kereta atau tinggalan bus. Kalau saya sholat, apalagi sholat sama jamaah, saya bisa ketinggalan. Maka orang-orang seperti ini boleh bagi dia untuk tidak berjamaah karena dia sudah mendapatkan udzur. Kata para ulama, karena kalau dia sholat, ini hatinya nggak tenang. Dan ini merusak kekhusyuan seseorang sholat. Kemudian yang selanjutnya yaitu al-khauf min mauti qaribihim. Yaitu takut atas kematian orang terdekatnya. Wa huwa ghairu hadirin ma'ah. Maksudnya kalau dia pergi, akhirnya dia tidak bisa menemani kerabatnya tersebut ketika dia mau wafat atau lagi sakratul maut. Ka'an yakuna qaribuhu fi siyaqil maut. Seperti seseorang kerabatnya dia pengen mati, wa habba an yakuna ma'ahu yulaqinahu syahadata wa nahwa dzalik. Kemudian dia ingin untuk menalkinkan kerabatnya tersebut. Maka orang seperti ini boleh bagi dia untuk tidak ikut berjamaah. Saya kalau baca talqin ingat Imam Abu Zur'ah rahimahullah taala, karena saya juga khutbah di sini sebutkan kisah tersebut. Jadi ini imam besar, dia lagi sakratul maut. Saya cerita ya, dia lagi sakratul maut. Kemudian ada 2 orang perawi muridnya pengen menalkinkan gurunya tersebut tapi malu. Ini guru imam besar, masa kita talkinin malu? Dia ada rasa, misalnya lah antum Syekh Sudes sudah sakratul maut, antum berani nggak bilang lah ini? Makan ada agak segan gitu kayak gitu. Maka mereka cari cara gimana ini biar bisa menalkinkan gurunya tersebut, Imam Abu Zur'ah. Akhirnya mereka punya ide, gimana kalau kita baca hadis tentang talqin, tentang man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Akhirnya mereka cari cara, mereka dapatkan ide tersebut. Kita baca hadis tersebut secara sanad. Jadi kalau antum baca buku-buku hadis itu haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan terus sampai an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi haddatsananya itu panjang. Kami telah mengabarkan kepada kami fulan, telah mengabarkan kepada kami fulan, telah mengabarkan kepada kami fulan. Itu kalau kita baca buku-buku hadis secara runut. Nah, ini kemudian ada 2 orang, dia pengen baca gitu ide. Akhirnya yang orang pertama baca. Dia baca haddatsana fulan, haddatsana fulan, baru sampai 3, akhirnya dia lupa.
dibuat lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia lupa. Dia nggak bisa ngelanjutin hadis tersebut. Setelah dia lupa terus temannya lanjut. Temannya lanjut bilang haddatsana fulan. Haddatsana fulan, haddatsana fulan. Akhirnya dia juga lupa. Dia lupa. Kemudian tiba-tiba Imam Abu Zur'ah yang lagi sakaratul maut, dia lanjutin murid-muridnya tersebut. Dia mengatakan haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, langsung dia meninggal. Dia bilang haddatsana fulan, kemudian dia mengatakan barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, belum cukup dia mengatakan dakhalal jannah, harusnya terakhirnya ada dakhalal jannah, kemudian dia wafat. Ini antum lihat kisah yang sangat Masya Allah. Jadi orang kalau kebiasaannya hidup baik, maka akan diwafatkan dengan kebiasaannya tersebut. Ini Imam hadis, ketika dia sering menyampaikan hadis, akhirnya dia wafat sambil menyampaikan hadis. Jadi gini, intinya kalau kita kembali, kalau misalnya kita punya kerabat, keluarga, atau siapapun yang kita pengen menalkinkan dia, kalau kita pergi mungkin bisa jadi dia ditinggal, nggak ada yang temenin, maka boleh bagi kita untuk meninggalkan jamaah, untuk kita talkinkan orang tersebut. Karena sabda Nabi SAW tadi, barang siapa yang akhir perkataannya itu la ilaha illallah, sebelum dia wafat, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, udzur yang terakhir, yaitu ini juga anak kurang paham sebenarnya. Mulazamatu gharimin lahu wala syai'a ma'ahu yaqdihi falahu tarkul jama'ah lima yulhiquhu minal adha bimutalabatil gharim wa mulazamati iyyah. Jadi ini kasusnya orang punya ngutang. Dia di rumah ngutang, kemudian orang yang apa namanya, yang pemberi hutang namanya apa? Ya pokoknya orang yang ngasih hutang lah. Dia ada piutangnya. Ya, dia datang ke rumahnya untuk nagih hutangnya tersebut. Sedangkan orang yang punya hutang ini nggak punya uang buat bayar. Di sini kata muallif, boleh bagi dia untuk nggak keluar rumah, untuk nggak sholat berjamaah. Kita katakan kenapa dia nggak ajak orang tersebut sholat sama-sama, ya kan? Harusnya kan gitu. Jadi dia ngajak orang yang tersebut yang nagih hutang tadi untuk ke masjid sholat berjamaah sama-sama. Allah Ta'ala mana kurang paham berkaitan dengan uzur yang ke-8 ini. Nanti kita lanjut habis azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kita lanjut sedikit. Tinggal 2 pembahasan berkaitan dengan sholat berjamaah. Ana ringkas saja. Itu pembahasan berikutnya itu berkaitan dengan mengulang jamaah dalam satu masjid. Mengulang jamaah dalam satu masjid. Bagaimana hukumnya? Di sini beliau mengatakan idza ta'akhkhara al-ba'du an huduri jama'atil masjid ma'al imam ar-ratib wa fatatumus shalah fayasihu an yusallu jama'atan tsaniyatan fil masjid nafsihi. Di sini beliau mengatakan bahwasanya kalau seseorang telat datang ke masjid, di masjid imam ratibnya dia telat, maka boleh bagi dia untuk salat atau membuat jamaah yang kedua dalam masjid tersebut. Sebenarnya ini masalah khilaf juga. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Kalau dalam satu masjid sudah sholat, mereka mengatakan habis itu sudah nggak ada boleh ada jamaah lagi di masjid tersebut. Sebagian ulama membolehkan, dan ini yang dipilih oleh muallif. Dia mengatakan fayasihu an yusallu jama'atan tsaniyatan fil masjid nafsihi. Maka boleh dia membuat jamaah yang kedua kemudian sholat di masjid tersebut. Li umumi qauli sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Dalilnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatnya seseorang bersama orang yang lain, misalnya maksudnya adalah jamaah, itu pahalanya lebih besar daripada salatnya seseorang sendirian atau munfarid. Kemudian hadis tentang seseorang yang terlambat salat. Maka salat sudah selesai, ketika itu maka ada seorang sahabat datang, dia pengen salat. Maka Nabi mengatakan, man yatasaddaq ala hadza fayusalli ma'ah. Nabi mengatakan, wahai para sahabat, siapa yang ingin bersedekah, hendaknya salat sama lelaki tersebut. Maksudnya temannya dia salat berjamaah. Jadi bisa jadi temannya tersebut salatnya salat sunnah. Dia nemenin agar orang yang baru datang tersebut yang dari uzur bisa mendapatkan pahala berjamaah.
Jadi intinya boleh mengadakan jamaah yang kedua. Kemudian beliau mengatakan apalagi masjid-masjid yang berada di pasar, seperti di jalan, yang terkadang tidak ada imamnya. Antum pernah temuin masjid demikian? Biasanya masjid ada masjid doang atau musola, tapi nggak ada yang adzan, kadang nggak ada yang imam. Maka ini lebih lebih utama boleh untuk mengadakan jamaah-jamaah selanjutnya. Namun beliau beri tanbih. Amma idza kana al-masjidu fihi jama'atan aw aktar da'iman wa ala nahwi mustamir wattakhadha an-nasu dzalika 'adatan fa innahu la yajuz. Namun kalau ada satu masjid itu sering terjadi dua jamaah. Habis jamaah utama berselang habis 5 menit kemudian ada jamaah lagi, jamaah kedua. Maksudnya ini secara terus-menerus terjadi. Dan orangnya itu aja. Misalnya satu kompleks ini sholat, kemudian nanti jamaah kedua ada lagi datang sholat. Terus atau jamaah ketiga. Dan demikian terus secara terus-menerus, maka kata beliau mengatakan di sini enggak boleh yang demikian. Idz lam yu'raf dzalika fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Karena yang demikian itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lima fihi min tafarruqil kalimah. Dan ini bisa memecah-mecah belah kaum muslimin. Wa da'watu lil kasal wa tawani an hudulul jama'atil umma al imam ratib. Dan ini bisa membuat orang malas untuk hadir ketiga jamaah yang utama. Nanti dia pikir di rumah, ntar ada jamaah yang kedua kok tenang aja. Makan apa, nonton dulu aktivitas yang lain, nanti ada jamaah kedua. Ini membuat seseorang jadi malas untuk hadir dalam imam yang utama. Dan ini bisa memecah-mecah belah kaum muslimin. Namun ini kalau terus-menerus. Misalnya kebiasaan memang di kampung tersebut terjadi demikian dalam suatu masjid, ini tidak boleh, kata mu'allif di sini. Wa rubbama kana dzalika muda'atan li ta'khir salati an awwali waqtiha. Dan ini bisa membuat seseorang untuk malas datang ke masjid atau mengakhirkan sholatnya karena dia tahu nanti ada jamaah berikutnya, harusnya sholatnya misalnya duhur jam 12, nanti dia datang jam setengah satu karena dia tahu nanti jam setengah satu ada jamaah kedua. Dan yang demikian ini tidak boleh direncanakan, maksudnya tidak boleh direncanakan dan terjadi secara terus menerus. Wallahu taala alam. Ini pembahasan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu berkaitan dengan hukum sholati idza uqimatis shalatil maktubah. Hukum salat ketika salat 5 waktu bersama imam sudah dijalankan. Kita baca, idza syara'a al-muadzinu fil iqamati li salatil fardhah fala yajuzu li ahadin an yabtadi'a salatan nafilah. Kalau muadzin sudah qomat, maka makmum yang datang tidak boleh melaksanakan salat sunnah, tidak boleh melaksanakan salat nafilah. Fayatasyaghal bin nafilatin yuqimuha wahdahu an ada'i fardhatin tuqimuhal jamaah. Wadzalika qauli karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Kalau iqamat sudah ditegakkan atau salat sudah dimulai, salat maktubah, salat fardhah, salat 5 waktu, maka tidak ada salat lagi. Saya ringkas, intinya di sini misalnya kasusnya seseorang datang. Tadi kalau dia baru mau sholat, kemudian dia baru mau takbir, kemudian sudah qomat, maka dia tidak boleh sholat. Ini sepakat para ulama. Namun yang menjadi khilaf para ulama, ketika dia sudah sholat, Allahu Akbar, baru Alhamdulillah Rabbil Alamin, kemudian qomat. Ini gimana dia, apa yang dia harus lakukan? Setidaknya ada 3 pendapat. Para ulama yang pertama mengatakan, dia harus putuskan sholatnya tersebut. Putuskan, langsung dia masuk dalam jamaah sholat fardu. Kemudian yang pendapat yang kedua mengatakan sholat aja terus, tapi sholat yang ringan. Sholat yang ringan, dia harus sempurnakan sholatnya tersebut. Ada pendapat ketiga, ini pendapat yang wasat, sebagaimana dipilih oleh, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan lihat kondisinya. Kalau orang tersebut di rakaat pertama, putusin sholatnya. Kalau dia di rakaat kedua, maka dia lanjutkan sholatnya ringan, cepat-cepat selesai, baru dia masuk ke jamaah. Ini ringkasnya wallahu taala alam. Yang benar, kalau kita lagi sholat sunnah kemudian sudah qomat, maka lihat keadaan kita. Kalau kita di rakaat pertama udah putusin aja, batalin sholatnya, kemudian kita masuk dalam jamaah kaum muslimin sholat fardu. Namun kalau kita sudah di rakaat kedua, sholat nafilah, sholat sunnah misalnya di rakaat kedua,
Meskipun masih di Al-Fatihah, maka kata para ulama, kata Syekh Utsaimin nggak apa-apa dia lanjutkan sholatnya terus secara ringan biar dia bisa menyelesaikan sholat sunnahnya tersebut. Selesai baru dia masuk ke dalam jamaah. Allah Ta'ala, ini sampai sini mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kejahilan ana. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.